العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به بكل أقوالنا وعلى آله وصحبه النور أما بعد الحمد لله وsyukur lillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita bisa hadir di tempat di sana turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmatnya Allah tergantung hati kita hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah ta'ala jadikan di kampung kita ada di sana majlis ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan Allah ta'ala kesempatan dan diberikan Allah ta'ala kesehatan dan diberikan oleh Allah ta'ala kekuatan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah hati kita agar kita bisa hadir di tempat yang di sana diturunkan rahmat dan kebun daripada kebun syurganya Allah. Mudah-mudahan dengan kita mudah hati kita untuk masuk ke dalam kebun syurganya Allah yang ada di dunia. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk masuk ke dalam syurga Engkau yang di akhirat dengan berkat syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam Arafah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah ta'ala umur yang panjang, kita bisa memperdapati malam Arafah, yang mana esok harinya itu seluruh makhluk Allah, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni segala dosa-dosanya. Yakin bahwasanya mulai esok pagi sampai berbuka puasa, siapa yang berpuasa itu Allah ta'ala hapuskan dosanya selama 2 tahun. La ilaha illallah. Berkat siapa? Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat akan esok dan malam ini, tahani mata kita, tahani hati kita, tahani muntung kita yang merancak pemandir, bermain, menggibah. Berusaha malam ini jangan. Kita menghormati malam Arafah. Apalagi bermusuh-musuhan, bermaafan. Siapa yang kada bertaguran karena permasalahan dunia, maka kada diampuni oleh Allah ta'ala esok. Termasuk dua yang kada diampuni oleh Allah ta'ala orang yang musyrik, musyahid. Apa garang musyahid itu? Musyahid itu orang yang kada bertaguran, orang yang bermusuhan lawan sesama muslim. Inya salah gure berdahulu jar manulun, kada apa-apa datang. Amunnya kada maampuni jua biar inya jua tanggungannya kada diampuni oleh Allah ta'ala di hari Arafah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus ulun dan yang berkhidmat di majlis ulun, kami berataan meminta ampun dan meminta maaf seberataan karena esok hari Arafah kita bermaaf-maafan. Karena imbah hari Arafah habis dosa dapat hadiah pulang di hari rayanya. Nah itu bujur-bujur kalinya dapat daging warabang, dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ingatakan amunnya ada dalam hati benci lawan siapakah, dia telepon malam ini juga. Nah, aku minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho. Siapa aja, lawan siapa aja yang kita ada bertaguran atau kita bermusuhan, minta ampun, minta maaf kita. Supaya apa garang? Supaya ini ego kita yang karas ini, nah supaya apa garang? Dialihkan kemana? Dialihkan supaya ingatakan pikiran kita, oh Allah ta'ala ridho lawan aku gitu. Nah, esok berpuasa hari Arafah, sahajaku puasa sunat Arafah karena Allah Ta'ala. Itu
Dan esok mau disuruh membaca doa Arafah. Apa doa Arafah? Salah satunya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di berapa kali terserah, paling kada 100. Hendak sejuta, terserah aja. Hendak banyak lagi bagus lagi. Nah, dia bertakon pulang ini lebih pengkur lebih kada apa-apa, jangan kurang. Mun lebih itu tambahi lagi, jangan kurang. Imbah tu pulang esok supaya diisi lawan ibadah, lawan begawi jadi gawi yang dibaca. Nampak pulang disuruh membaca suratul Ikhlas 1000 kali. Surat Ikhlas ini sebenarnya faedahnya banyak ya. Surah Ikhlas ini Surah Ikhlas ini jar sebagian ulama mengutip daripada beberapa riwayat, siapa yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali, imbah inya mengucapkan salam di dalam rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu inya baca, kalau sebenarnya nyaring kan baca seorang aja, jangan qul huwallah 3 kali. Ada paham ngarannya qul huwallahu ahad untung akan sampai habis. Qul huwallah 3 kali, kenapa jar? Itu akan dipermudahkan oleh Allah dalam urusan rezekinya. Ya tah membaca qul huwallah di zaman sahabat, ya Rasulullah ulun tahu hutang banyak ulun kayak ini ulun kayak ini. Ya Rasulullah ikam hendak masuk ke rumah baca qul huwallahu ahad, kada sampai setahun lunas apa nih hutangnya lunas, sugih orangnya. Tapi kita baru kada ingat, ya Allah tak masuk rumah sudah ya, apalagi mbah datang begawi uyuh ada tahu langsung berabah. Diingat baca qul huwallah 3 kada 3000 ada 3 kali ya. 3 kali. Dan amunnya hendak harmonis di rumah tangga, anak itu nak ada misalnya ada bisi anak 2 ikung bakal ahian, kada bakal ahian aja. Bini ka misalnya pindah sedikit-sedikit. Amunnya hendak harmonis di rumah tangga itu, jar sebagian ulama, kenapa jar? Ini juga disampaikan di Hadramaut itu banyak hubungan habaib mengamalkan ini. Kenapa jar? Supaya di dalam rumah tangga itu harmonis. Ada Jepang bahanu yang kalau guring kada berhadapan ya, kalau lah seikung menghadap ke situ, seikung menghadap ke situ, itu wajar aja bumbu-bumbu tapi amunnya hendak harmonis itu banyak, artinya kebanyakan hidupnya di dalam rumah tangga itu harmonis. Anaknya Pak Asian, anaknya kada mau bekalahi. Napa jar ulama? Amalkan membaca surah Kursi. Ayatul Kursi. Imbah baca qul huwallah 3 kali tadi, baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kenapa garang jadi rancak hendak bina bakalahi inya syaitan tuh. Syaitan itu nya hendak benar memisah antara orang yang lagi berkasih sayangan, wabil khusus orang itu apabila sudah diikat oleh ikatan halal, artinya orang yang sudah kawin. Nya syaitan tuh hendak benar supaya itu berpisah. Camuh kena tuh anaknya jadi camuh jadinya gara-gara berpisah misalnya tuh. Amunnya hendak itu kada terjadi, supaya menghilangkan membukakan syaitan-syaitannya tuh, di rumah tangga dibaca imbah masuk ke dalam rumah ayatul kursi. Ya itu jar bagian ulama. Kita kena esok membaca qul huwallah 1000 kali. Kira-kira 1000 kali itu berapa menit yo? Setengah jam lah. Jangan juga gegalai benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Itu sampai maghrib kada tuntung. Atau hancap benar, jangan juga kalau langsung ya apa? Santai. Santai. Jangan terlalu cepat benar, jangan terlalu lambat benar. Kalau ibu tajwid benar misalnya lagu, ini amunnya tahan aja sih itu pada bapak juga. Itulah fadilahnya ganal ayatul kursi. 3 kali membaca ayat kursi, diberikan Allah Ta'ala pahala sekali khatam Al-Quran. Hendak masuk ke rumah dapat pahala khatam Quran. Kayak pak ada anak berajaki hidup lah, apalagi yang banyak hutang. Coba aja yang ada percaya tapi bujur-bujur lah hati. Jangan tak kasih itu kena, itu lain lagi kisahnya. Ulun ma'amalakan ini mudahan utang ulun lunas, jangan kayak itu dulu. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa. Ya Allah, ulun nama amalkan ini sebagaimana jar ulama. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah yang terbaik. Itu aja.
pian jua ya Allah nya pian lah amunnya Allah telah yang membalas yang terbaik insyaallah amunnya Allah membalas amunnya Allah yang membalas pasti yang terbaik dia kada dapat amunnya Allah yang membalas pasti yang terbaik dia kada dapat amunnya kada dapat di dunia di akhirat tuh diberikan Allah taala pahala yang begitu besar ya minta balasan itu daripada Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah. Esok hari Arafah siapa jar ulama siapa yang berprasangka bahwasanya Allah kada mengampuni di hari Arafah maka itu termasuk dosa besar. Salah satu dosa besar di hari Arafah adalah orang itu kada yakin dengan ampunan Allah esok. Esok ni ampunan Allah taala terbesar. Seluruh manusia yang kada musyrik dan kada yang tadi salah satunya yang kada bertaburan tadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ampunan Allah taala luas benar gasan hambanya esok wabil khusus hari Arafah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah karena esoklah di hari Arafah. Mudah-mudahan ingat akan amalan yang paling bagus dan yang paling afdal ingat akan tarkul maksiyah. Meninggalkan maksiat. Paling kada malam ini nah. Malam ini amunnya kada kawa imbah majelis ini guring. Guring. Tapi guringnya berniat supaya kena kawa besahur. Berniat hendak meninggalkan maksiat supaya kuat beribadah guring berpahala bian guringnya daripada kada guring kena apakah habis pulang kena pahalanya merotet kali misalnya bepandiran kan amunnya bepandir dia maunya biar kita bepandirnya tuh amunnya kita bepandir tuh kada ada faidah siapa yang bepandir kada ada faidah itu kada ada membawa orang majelis ilmu kada ada orang membawa kepada Allah kada ada mengatakan kesan Sayyidina Muhammad kada ada pepandir biasa aja liati aja kena karena inya terlalu meremehkan itu kena tersambati orang tuh pasti ada tanpa inya sadar apabila inya bepandir yang kada karuan kada ada faedah liati aja kena inya tersambati orang tuh itu sudah pasti sudah rancak sudah nampak itu kira tak kisah siapakah ujung-ujungnya ada kamjar orang nah itu pemulaannya ada kam orang jar tak mulai kam orangnya jar itu sambatikan ngarannya tak ujung-ujungnya jangan malam hari ini dijaga malam hari ini qabul doa malam Arafah makanya orang beristilah tadi belawas maulid berapa baju Bapian bulik ni bahan bulik ni apa jua pian makan sudah kalau tadi makan baik kita beribadah kepada Allah esok berpuasa amun yang kawa esok bersedekah amun yang kawa pulang esok memperbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah sampai menyakawa tu HP tu kalau saja dulu diikuti esok ikuti aja asal ada orang menelpon dah yang menyakadati kada dah nya iblis tu pintar pian nya apalagi pun kekanakan kemos saja dulu kemos kada apa juga kemos kena kemos tu melarut kemana-mana tu udah melihat biasa aja nih jalan karena biasa kena kemana-mana kabukah tu wala tattabi'u khutuwatis syaitan khutuwat syaitan tu yang bahaya hormati hari Arafah insyaallah sebagaimana yang Allah taala karuniai amun di kota Tarim tu pian beristilah sebelum ulun hendak maulah di sini di mana julun andakannya itu kalau kita orang kada ada yang hadirnya pulang di Hadramaut itu ketika hari Arafah itu mencari tempat di sana tempat yang kada dimaksiat oleh Allah jadi berkumpul dua nang kaya bebuhan Arafah berkumpul yang kita di sini di mana yuk di laut pakai kapal ya kalau kita ya kalau ngalih bang tempatnya di sini ngalih di mana bang di sana kan banyak masih tempat-tempat di gunung-gunung masih ada kita di sini di mana ada gunung apa Gunung Gundul jauh benar di mana di sini
Kada di dalam di Napatani situ sekolah ada berkumpulan di sana baca salawat. Nah, yang ulun bagi semalam ada kalau malam Jumat semalam itu diamalkan la ilaha illallah adadal layali wad duhur sampai habis. Salawatnya pulang itu salawat mattosalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja haju wa'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil ati wa qabbala al hajar sampai habis. Itu keguruan kita yang di Al-Falah. Jadi aku mah ambil ijazah ini dan kada memberikan ijazah kecuali orang yang sudah bermimpi dengan Sayyidina Muhammad. Mattasalatil uyunu bin nadar, matanya memandang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang itu banyak mengamalkan itu, insyaallah termimpi lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isuk 10 kali dibaca. Bagus juga pulang dibaca salawatnya Habib Ali Al-Habsyi. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sampai habis. Sekali membaca itu sama dengan inya membaca 600.000 salawat. Apa jakalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah alfa marrah. Itu siapa yang membaca itu satu kali 600.000 kali salawat setimbang. Itu di dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat yang dikarang oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Bagus juga diamalkan. Bagus juga diamalkan. Amun yang kada kawa juga koler juga bawa guring. Guringnya niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah lah insyaallah lah. Sedikit kita baca. Adapun kekokohan di dalam agama, maka itu adalah kekuatan di dalamnya, keteguhan di atasnya dan kecemburuan terhadapnya hingga ia berani mengatakan kebenaran meskipun pahit, rasanya tuh pahit. Jadi ini kekokohan agama yang ada di dalam jiwa raga kita itu, kekuatannya itu ada di dalam hati kita. Di dalam hati kita itu kayak apa? Kita misalnya di majelis ini hebat, kuat, alhamdulillah, biar termasuk orang yang cinta lawan ilmu, hadir jasmanitian. Tapi yang paling ditekankan itu adalah hati kita kayak apa di majelis ilmu. Hati kita berniat, ya Allah, ulun duduk di sini ya Allah sampai ulun meninggal dunia ya Allah. Berniat menuntut ilmu sampai meninggal dunia. Dan kecemburuannya terhadapnya, maksudnya kecemburuan ini apa garang? Hati kita itu cemburu amunnya melihat ada agama kita dihina orang lain. Itu kekokohan yang ada di dalam jiwa raganya. Apabila ada yang menghina Islam atau ada yang menghina umat Islam, ada yang menghina Al-Quran, ada yang menghina Sayyidina Muhammad, hati kita cemburu, kita langsung sangit, hati kita langsung membela agamanya Allah Subhanahu. Orang tuh amunnya sayang diambil yang kekasihnya atau disakiti kekasihnya pastinya sangit ya kalau lah, cemburu kalau lah. Nah itu kecemburuan itulah. Sekalipun dan hingga ia berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Kebenaran itu pahit disampaikan, tapi kesudahannya manis. Kesudahannya itu manis. Tapi ingatkan, ketika kita menyampaikan kebenaran harus dengan jalan yang benar, sekalipun pahit. Ini ada juga orang menyampaikan kebenaran tapi salah caranya. Menyampaikan kebenaran, ini bahwasanya riba ini haram. Menyampaikannya dengan apa? Menyampaikannya dengan cacian. Menyampaikannya dengan apa? Menyampaikannya dengan kada beadab lawan hambanya Allah, atau inya menurunkan derajat kemanusiaan orang tersebut. Bujur, Pak. Tapi kada jalan yang benar, maka pasti kada mau dapat hidayah. Tapi amunnya kita menyampaikan kebenaran dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang benar itu adalah jalannya dan akhlaknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang dimana di sana ada akhlak baginda Muhammad, pasti kena mendapatkan hidayah. Sekalipun pahit, tapi pasti orang akan mendapatkan hidayah. Itulah. Dan tidak takut celaan orang di dalam membela agamanya Allah. Disambati orang kayak apakah? Disambati bungul kah? Alhamdulillah dasar bungul juga. Disambati apa pulang macam-macam, disambati
Leti jakena orang yang ketujuh menyambati itu ketulahan toh. Ketulahan. Kenapa? Inya membela agamanya Allah. Disambati ulama takutan lapar kan misalnya, disambati mulai zaman bahari sudah Nabi Muhammad disambati orang penyihir. Nah itu la ilaha illallah. Ya mudah-mudahan yang ketujuh menyambati kita, atau orang yang menyakiti kita, atau orang yang kada ketujuan kita, mudah-mudahan babuhannya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala insyaallah, dengan mendapatkan hidayah terbesar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan mereka disadarkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad langsung mendatangi babuhannya, Sayyidina Muhammad yang mendatangi atau kuburuan yang mendatangi, selesaikan atau ampik seorang kineta. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak takut celaan orang di dalam membela agamanya Allah. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan para kekasihnya di dalam firman-Nya. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan. InsyaAllah kita sambung pulang kena di setelah hari raya insyaallah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita insyaallah. Mudah-mudahan hari raya menjadi hari yang bujur-bujur hari raya. Hakikat hari raya itu ketika taat kita bertambah, ketaatan kita bertambah. Menghadiri majelis ilmu ketujuh. Apabila bertambah ketaatan kita, itu hakikat daripada hari raya. Imbah tu pula hakikat hari raya ketika apa yang bakas kita gawi daripada maksiat itu berkurang sampai habis. Itu hakikat hari raya. Hakikat hari raya juga apa? Ketika kita bisa membimbing anak lakian kita, anak bebinian kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Itu hakikat hari raya. Orang hendak mendapatkan hakikat hari raya, kayak apa yang membimbing anaknya jadi soleh kah, jadi solehah kah? Amunnya kada menjadi solehah atau menjadi soleh, maka inya kada dapat hakikat hari raya sekalipun inya bahari raya. Kadanya hari raya itu pakai baju hanyar aja kan? Emang disunahkan pakai baju yang paling bagus, tapi walibasut taqwa dzalika khair. Dan libas takwa itu, dan juga hakikat hari raya. Kenapa pulang jar ulama hakikat hari raya itu ketika kita kawa membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari raya itu baca selawat bertakbir ya kalau lah. Dan hakikat hari raya yang sebenar hari raya ketika kita diberi oleh Allah Ta'ala sifat istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Itu hakikat hari raya. Dan diakhiri dengan Allah Ta'ala memberikan kita husnul khatimah. Ya Allah, malam hari Arafah ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, malam Arafah ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, dosa orang kampung kami ya Allah, dosa umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berkumpul ya Allah menghadap kepada Engkau ya Allah, menuju kepada Engkau ya Allah. Malam Arafah, malam yang sangat mulia ya Allah, malam di mana para orang yang ingin mengerjakan haji mereka berkumpul malam hari ini ya Allah untuk menuju ke Arafah ya Allah. Sebagaimana Engkau mengkaruniai mereka ya Allah dengan ampunan yang sempurna, ampuni dosa kami ya Allah, dan dosa orang yang sudah meninggal dunia daripada keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang yang menyakiti kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang yang mengzalim kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ya Allah orang yang menghasut kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang yang tergeletek hatinya untuk menyakiti kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pada malam hari ini dengan kegiatan kita mulai isya tadi sampai detik ini, ya Allah kirimkan pahalanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bahagiakan hati baginda Muhammad
Ya Allah bahagiakan hati baginda Muhammad. Ya Allah bahagiakan hati orang yang paling pengasih dan penyayang. Ya Allah, orang yang paling pengasih. Ya Allah, lebih lagi kasih sayang yang melebihi daripada kedua orang tua kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkah kami ya Allah berkumpul ya Allah malam hari ini ya Allah memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami belajar ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dosa kami terlalu banyak ya Allah, tapi Engkau Maha Pengampun ya Allah. Karuniai kami ya Allah husnul khatimah. Karuniai kami ya Allah husnul khatimah. Karuniai ya Allah dengan berkat amal saleh dan berkat Sayyidina Muhammad dan berkat majelis ilmu ya Allah. Matikan kami ya Allah, mati dalam keadaan kesempurnaan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang disampaikan babuhan panitia yang malam Jumat tadi, dan kita berataan juga minta ampun wabil khusus ulun minta ampun, minta maaf dan minta halal berataan babuhan pian. Mungkin ulun isok ke Banjar karena mau khutbahnya di Banjar. Mungkin kalau kada berdapat jar hari raya baduhulu minal aidin wal faizin insyaallah. Mohon maaf lahir dan batin, dan masih ada kesempatan esok ulun insyaallah ke Al-Falah. Esok insyaallah hendak menyalurkan bantuan ke Al-Falah insyaallah. Siapa yang hendak menabung di akhirat sedikit kada apa-apa, banyak maginnya kada apa-apa lagi. Kada apa-apa. Bahan orang supan ngomong 10.000 jam nyumbang, jangan supan. Kalau pina yang 10.000 itu yang mengangkat azab pian di dalam kubur. Kalau pina yang 10.000 itu yang kena mau Allah pian selamat di akhirat kini, kita kada tahu. 10.000 dikali berataan ini, misal dikaliakan berataan ini berapa jadinya? Banyak kalah. Jangan minder. Punya 1.000 bang guru, ada apa-apa 1.000 ada apa-apa. Esok insyaallah jam 10-an ulun kena insyaallah tulak, dan insyaallah disedekahkannya di hari Arafah. Ulun beristilah juga kenapa jadi kada mulai yang kebakaran tuh kada beristilah supaya kawa menyumbangnya itu di hari Arafah. Menyumbangnya di Arafah insyaallah. Nah, alhamdulillah langsung dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan qabul insyaallah berataan dan jadi amal jadi afdhali dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.